firman Tuhan. Terima kasih untuk tim Propetik yang telah membawa kita dalam ujian penyembahan yang kita lakukan pada pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak pagi ini dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga, mengajak untuk kita bersama-sama merenungkan bersama-sama bahwa kenaikan Yesus itu adalah saatnya kita umat Tuhan, gereja diutus. Amin. Oke, Bapak Ibu, mari kita baca judul khotbah saya pada pagi ini 2, 3. Yesus naik ke surga, gereja diutus ke dunia. Mari kita akan baca lebih dahulu dari kitab Markus pasal 16 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20 ya. Markus pasal 16 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat yang ke-16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat yang ke-18, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang ke-20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita baca membandingkan dari Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema yang saya bergumulkan pada pagi ini adalah tema berseri kesinambungan tentang Majas, tentang gereja. Karena kalau kita bicara tentang gereja yang diutus, maka saya sudah mengawali di minggu pertama pada ibadah di bulan Mei yang lalu. Dan minggu pertama saya mengajar Bapak Ibu untuk belajar bahwa kita ini adalah gereja tanpa tembok, ya. Gereja yang tidak dibatasi oleh ruangan, tempat, waktu, dan tembok itu, gitu ya. Dan minggu kemarin kita juga belajar tentang bagaimana legitimasi surga itu terjadi, diberikan kepada gerejanya. Gerejanya itu adalah umat pilihan, imamat yang rajani, milik Allah, dan orang yang dikuduskan begitu. Itu adalah kekuatan dari gereja yang seringkali anak-anak Tuhan, orang percaya itu tidak memahami dengan betul, sehingga sebagai gereja yang mendapatkan kuasa legitimasi dari surga, kadang-kala seringkali lupa
mempraktekkan bagaimana kuasa itu diberikan kepada kita. Nah, pagi ini kalau kita belajar tentang gereja diutus ke dunia, ini adalah sebuah mandat, sebuah perintah terakhir sebelum Yesus naik ke sorga. Setelah itu memang Yesus tidak berbicara langsung face to face kepada muridnya. Dia memberikan kuasanya, dia berbicara dalam pernyataan-pernyataan, dalam mujizat dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan amanat terakhir dari Yesus. Kalau itu bicara yang terakhir, maka itu merupakan sesuatu yang penting banget. Kemarin saya itu mendoakan salah satu teman jemaat yang lama, tapi beliau adalah mantan majelis di gereja kita yang lama, tapi periode lama sekali. Kami bersahabat sampai hari ini. Dan ketika mamanya dari Pasuruan itu datang ke Semarang hari Minggu yang lalu, nampaknya sehat, usia 91. Jam 11:30 saya ditelepon, Pak Ian bisa ke rumah untuk mendoakan mama. Oke, saya siap. Saya langsung berangkat ke sana dan ternyata mama dari salah satu jemaat yang lama yang saya ceritakan ini itu sedang ada di tempat tidur yang waktu itu sudah koma, usia 91. Padahal paginya itu masih ngobrol, masih makan bubur. Tidak ada yang tahu ya. Saya mendoakan, saya ajak nyanyi, ku perlu Engkau Yesus. Setelah itu ngajak orang berdoa atau meninggal kok angan Thomas, Ibu Nana ngomong gitu ya. Saya nyanyi itu, saya berdoa, keluarga sudah nangis semua. Saya bisikin, Oma, Tuhan Yesus terima engkau. Tuhan Yesus menerima engkau karena Oma sudah di dalam Kristus. Saya nyanyi, saya berdoa. Tidak waktu lama Bapak Ibu, hembusan napas yang terakhir setelah saya doakan dalam menolongi. Ya, saya berarti memang kondisinya sudah 91 tahun. Kalau berdoa untuk sembuh tidak mungkin. Maka Pak Ian ini pendeta mencabut nyawa gitu. Nah, yang saya mau ceritakan bukan itu Bapak Ibu. Yang saya mau ceritakan adalah setelah itu kan ada kontak-kontak yang saya dengar lewat telepon. Karena saya mendampingi cari dokter karena itu meninggal di rumah, juga cari yayasan kematian ya. Yayasan kematian jangan pilih yang baru deh, pilih yang kompatibel. Kita jam 1 oke deal gitu, jam 4:30 baru datang. Padahal kita itu mau bawa Oma ini ke Pasuruan. Saya mendampingi ke RT, ke RW dan sebagainya. Dan di tengah-tengah cerita itu, saudara-saudaranya yang dari jauh, pesan apa yang disampaikan mama untuk kita? Tidak ada. Seringkali kalau kita, orang tua kita dulu, anak-anak dikumpulkan semua. Dikumpulkan. Nah, jangan tukaran ya. Tanah yang di seberang jalan itu milik anak nomor 1, tanah yang di sana milik nomor 2, dan sebagainya sampai kemudian dibagi. Dan itu mandat terakhir, itu sangat penting. Karena kalau tidak, bisa apa? Perang Brontoyudo. Betul nggak? Brontoyudo itu perang saudara. Perang Brontoyudo. Nah, pesan terakhir yang diberikan Yesus itu sangat urgent, sangat penting bagi kita adalah gereja. Ingat Bapak Ibu, gereja bukan hanya bicara tentang gedung, gereja bukan hanya bicara tentang organisasi. Gereja adalah saya, kita semua. Ucapkan sama-sama, gereja adalah saya, gereja adalah kita. Itu gereja. Dan Anda dan saya sekarang ini diutus ke tengah dunia. Mandat amanat terakhir, perintah harus dikerjakan. Pertanyaannya adalah, ketika gereja diutus dunia, mungkinkah kita sanggup dan mampu? Gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil dari gelap dunia pada terang Allah, dipilih, dikuduskan, kemudian menjadi imamat yang rajani, punya sesuatu yang ilahi di situ. Sementara dunia diwarnai dengan kegelapan, kotor, jijik, menjijikkan. Kira-kira ketika gereja masuk ke tengah dunia yang gelap, yang kotor, bisa terpengaruh dari gereja?
Sangat mungkin. Jadi untuk ketika gereja diutus ke dunia, saya dan saudara diutus ke dunia, itu sesuatu yang tidak mudah yang kita akan lakukan. Tapi jangan lupa, waktu Yesus terangkat surga, kamu akan menerima kuasa. Dari kata dunamos. Dunamos itu adalah bahasa Jawanya itu sebuah kesaktian, kuasa. Dan itu yang memampukan kita di tengah dunia yang gelap, di tengah dunia yang orang-orang, di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan itu. Gereja dimampukan untuk membawa mereka yang dalam gelap itu, yang dulu gereja kita semua juga gelap hidupnya, dibawa pada terang Allah yang ajaib. Dan waktu gereja diutus ke dunia, Yesus mengatakan, kamu aku utus ke tengah-tengah serigala. Lihat, aku mengutus kamu seperti apa Bapak Ibu? Domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kira-kira mungkin tidak kalau ini domba diutus ke tengah dunia sebagai serigala? Kira-kira mampu tidak kira-kira? Menurut Danu, Pak Danu, mampu tidak domba ini? Domba itu penurut, nggak nakal. Tapi serigala itu beranak. Domba itu nurut kemanapun gembalanya itu bawa ke tempat untuk makan, dia makan di situ. Dan penciuman serigala itu sangat tajam. Sekalipun mungkin beliau melihat domba di dekatnya, dia harus tahu bahwa ada sesuatu yang akan mengenyangkan perut saya. Pasti dimakan. Gak mudah tuh. Itu tugas kita. Bapak Ibu siap? Ini domba, serigala itu setengah dunia. Gak mudah. Di tengah-tengah dunia ada banyak orang yang dalam tanda petik serigala. Serigala yang buas, yang siap suatu saat menelan domba itu. Tapi yang menarik pesan Tuhan adalah ini: cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular. Apa itu cerdik seperti ular? Dalam budaya Yahudi ternyata ular itu dikenal sebagai makhluk yang sangat hati-hati, tidak gegabah, tahu kapan dia harus bergerak maju, ada orang atau tidak, atau mundur. Itu dalam budaya Yahudi. Dalam budaya kita mungkin sama ya. Saya itu tidak tahu berapa ular yang sudah saya bunuh di Cakrawala. Di rumah saya sendiri, di rumah sebelah saya, di rumah tetangga saya. Banyak sekali ular, dari ular itu, ular hijau, ular ular air begitu, ular kayu sebagainya, dan sampai tidak tahu nama ularnya gitu. Banyak, sampai banyaknya. Yang paling mengerikan itu adalah ketika mama mertua saya itu dipanggil pulang, dan kemudian kami bikin acara di situ untuk ibadah, memperingati ya doa syukur gitu ya. Karena kami waktu itu kepanasan gitu, saya panas jam malam itu, kemudian saya keluar untuk minum. Padahal yang biasa bangun jam 2 pagi itu adalah istri saya, karena kebiasaan nyondi jam 8 malam, jam 10 malam, jam 12, jam 2, jam 4 itu selalu gantian begitu untuk sonde mama. Dan jam 2 pagi itu ketika saya bangun panas banget, saya itu mencium bau amis, baunya amis. Ini sopo ya batin saya, tapi saya tidak dulu saya coba minum, karena saya masih menyisakan beberapa air yang kami pakai untuk acara ibadah syukur penghiburan gitu ya, di malamnya begitu, saya ambil itu. Tapi ketika saya mau ambil tusuknya jatuh ke bawah, plung begitu. Saya nggak ambil, tapi saya cari yang lain. Saya minum, saya kemudian ke kamar mandi. Ketika saya ke kamar mandi, balik di kamar mandi itu dekat di mana saya berdiri, itu ada ular yang sebesar, setelah saya ukur sebesar lengannya, lengannya Inet atau kebesarannya, lengannya Cipong, ya, lengan Cipong. Itu sepanjang 20
5 jubir ukuran 20 cm, berarti 1 meter, besar itu. Dan yang waktu itu yang bunuh Tatang, karena ketika Ibu Nana dan Tatang ada di kamar, saya teriak, jangan keluar, ada ular. Tapi papa bantu. Ular itu saya gebuk di bawah kulkas, tidak mau, kemudian lari di belakang. Di sebelah mesin cuci itu ada gentong, dia masuk di situ. Saya ambil sekop, Bapak. Saya ambil sekop, Tatang coba kentungan untuk biasa menumbuk jagung untuk ayam. Ya, saya bawa itu. Kemudian saya pukulkan badan, kena sekopnya itu kan nancep gitu kan, molet begitu. Nah, tapi yang menarik adalah ular itu selalu menghindarkan kepalanya untuk dibunuh. Beberapa kali begitu. Tapi sebelum bunuh yang ular ini, itu di mesin cuci itu ada ular hijau yang mati lebih dulu. Maksudnya pateni gitu. Banyak yang ularnya, tapi menghindar, Bapak Ibu, menghindar. Nah, ketika saya coba untuk tancapkan sekop itu ke bagian antara gentong dan mesin cuci, ular itu kepalanya keluar molar. Tatang sudah di depan, Bapak, pukul, mati. Tapi ini yang terjadi. Ular itu cerdik, Bapak Ibu, cerdik dalam budaya Yahudi. Dan Yesus tidak mendorong kita untuk menjadi licik, cerdik menjadi licik, bukan, tetapi menjadi cerdas, berpikir strategis, dan waspada. Karena kita ini adalah domba, di tengah-tengah dunia itu ada banyak serigala. Yesus mengatakan, aku mengurus kamu seperti domba ke setengah serigala. Cerdik seperti ular. Contohnya, misalnya, kita harus belajar untuk mengetahui kapan bicara, kapan waktunya diam. Jangan kemudian belum waktunya bicara, tapi sudah selalu bahasa Semarang itu merocos. Biasanya itu kebanyakan ibu-ibu ya. Tapi bapak-bapak juga ada gitu ya. Kita harus cerdik seperti itu. Ketika kita diutus ke dunia, harus belajar untuk kapan bicara, kapan diam. Kemudian kita menghindari jebakan atau situasi yang bisa menyeret kita dalam dosa. Jebakan-jebakannya sekarang ini banyak sekali, tidak jauh-jauh. Di dunia IT yang sekarang ada kita miliki itu bisa menjebak kita untuk jatuh ke dalam dosa. Cerdik, cerdas, dan mampu membedakan mana yang kelihatan rohani atau yang menyesatkan. Hari-hari ini di Semarang itu ada salah satu sekte rapture namanya. Mungkin Bapak Ibu telah mendengar, tapi oleh seorang YouTuber, seorang pengkhotbah tidak disebut kata di mana tempatnya, tapi berada di Semarang. Dan tidak ada orang yang tahu komunitas itu di mana. Tapi ada satu laporan yang muncul, papanya itu sudah 2 minggu tidak balik rumah gitu. Karena ikut itu gitu ya. Ya nanti kalau ada teman kita yang nggak ada, berarti perlu dicari ya. Perlu dicari. Nah, mampu membedakan mana yang kelihatan rohani. Bahkan kita juga perlu belajar bertindak dengan hikmat dalam menyampaikan kebenaran. Berhikmat dalam menyampaikan kebenaran itu artinya cerdas. Tulus seperti merpati. Merpati di dalam Alkitab itu dilambangkan ini kemurnian, kesetiaan, ketulusan. Satu-satunya binatang yang tidak punya empedu itu adalah merpati. Artinya tidak punya rasa pahit. Ya, saya itu beberapa kali kalau mancing dengan Pak Danang itu selalu yang bagian bedeti saya gitu. Tapi ada bagian yang kadang-kala saya nggak tahu, ternyata itu pecah dan itu mengkamiri yang lain. Ketika dimasak oleh istri saya, ini pasti empedunya pecah nih mas, karena rasanya bukan gurih tapi pahit begitu. Nah, merpati nggak punya empedu, dia itu lambang dari kemurnian, kesetiaan, ketulusan, dan merpati nggak pernah ingkar janji. Merpati nggak pernah ingkar janji, ya selalu itu ya. Kalau ada merpati yang ingkar janji, nanti kasih tahu Pak Kris supaya dibelikan merpati. Nah, Bapak Ibu, tulus itu berarti kita tidak menyimpang.
niat jahat di hati kita, tidak munafik, tapi mengasihi dengan hati yang murni. Contoh, mari kita berbicara jujur tanpa niat menyakiti. Ya, suatu saat kalau kita tugas doorkeeper gitu, namanya jujur ngomongnya, itu gambar ya, ngomong jujur, salaman begitu, oh pantas hujan deras ada kamu gitu. Nampaknya itu menyakitkan, namanya itu guyon tapi menyakitkan, ya, gitu ya. Berbicara jujur tapi tidak ada niat menyakiti. Kita perlu belajar untuk melayani, tapi juga tidak mencari keuntungan dari apa yang sedang kita kerjakan dalam pelayanan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu merpati tulus. Kalau saya dijahati, oh, balas fire gitu ya. Balas gitu ya. Bapak Ibu, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Berkati orang itu dalam doa. Memang tidak mudah. Bertahun-tahun mungkin kami diperhadapkan pada situasi seperti itu. Tapi hari-hari ini kami diajar untuk membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Difitnah, balas diberkati Pak Cahyo. Diuneke, menuai, suatu saat Tuhan pasti akan memampukan kita, gitu ya. Kemudian tetap mengampuni walaupun disakiti. Mengampuni. Gak mudah Bapak Ibu. Apalagi kalau orang yang menyakiti itu pernah hidup bersama-sama dengan kita. Cerdik seperti ular dan tulus seperti emas. Itu ternyata ketika kita diutus Tuhan. Pertanyaannya, mana yang penting? Cerdik seperti ular atau tulus seperti merpati? Ternyata Tuhan nggak ngomong kamu harus tulus seperti merpati saja, kamu harus tulus cerdik seperti ular saja, enggak, tapi menyeimbangkan keduanya. Ketika kita domba yang lembut, rendah hati, tidak bisa melawan begitu, masuk di kumpulan serigala di tengah dunia ini harus belajar untuk menyeimbangkan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan sudah ngomong kamu harus tulus seperti Natan saja, habis kita. Kamu gak boleh cerdik saja seperti ular. Kalau gak ada ketulusan, gak ada gunanya. Tapi harus menyeimbangkan. Cerdik atau lebih kepada bijaksana tanpa menjadi licik. Tapi di dunia ini seringkali ada banyak orang-orang yang cerdik tapi liciknya minta. Liciknya minta. Saya mungkin adalah korban kelicikan. Tapi saya nggak tahu sampai hari ini, mungkin saya baru tahu, oh ternyata dulu itu licik ya dia. Baru tahu karena memang ya ini domba bodoh gitu katanya. Ya, tulus tanpa menjadi naif. Misalnya, mari kita belajar untuk jangan menggunakan kecerdikan dengan menipu. Jangan gunakan ketulusan untuk membenarkan kebodohan. Jadi Bapak Ibu, kita perlu belajar untuk menyeimbangkan kedua sifat itu. Cerdik seperti ular. Nah, kembali kepada tema kita. Pertanyaannya, kalau gereja itu diutus ke tengah dunia, bagaimana memahami tentang gereja yang hidup kita ini adalah yang berada di tengah dunia? Ada 2 poin yang mau saya sampaikan pada pagi ini dari teks yang kita baca. Yang pertama, mari kita belajar memiliki iman yang aktif. Yang itu adalah basic, itu adalah dasar dari mengapa kita itu diutus, atau dasar yang menyanggupkan saudara dan saya untuk berada di tengah-tengah dunia yang seperti serigala, memiliki iman yang aktif dan bukan pasif. Ayat 14 tadi kita membaca, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu, ya, tanpa Yudas, ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat kebangkitan, melihat dia sudah dibangkitkan.
Ada orang-orang yang bercerita kepada mereka, tapi mereka tidak percaya. Mungkin saja yang bercerita itu karena perempuan, orang yang dianggap di kelompok Yahudi, sehingga mereka tidak percaya. Sehingga ketika mereka lari ke kubur, Petrus mengetahui bahwa kuburnya kosong, tidak ada siapa-siapa. Dan beberapa kali mereka ketemu dengan Yesus. Dan ini yang terakhir itu, Yesus langsung ngomong dengan tegas, kamu itu kan sudah aku didik secara iman, secara rohani. Dan ketika aku panggil untuk sebelum itu menjadi belum apa-apa dari nelayan, dari muridku, bukankah engkau setiap hari bersama dengan aku melihat bagaimana iman yang ditunjukkan pada dunia. Tapi ketika dia bangkit, mereka tidak percaya. Karena Tuhan ngomong dengan tegas, mencela ketidakpercayaan mereka dan mencela kedegilan hati mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki iman yang aktif, tentunya kita akan percaya dan punya hati yang lembut. Mari kita bahas satu persatu tentang tidak percaya. Yesus mencela ketidakpercayaan mereka. Itu dalam teks Yunaninya adalah apistia. Apistia itu berasal, kemudian anak katanya itu dari kata pistis atau percaya, yang punya makna secara literal itu tidak percaya, kurang iman, atau melakukan penolakan untuk mempercayai. Itu apistia. Tapi pistia lebih pada iman dan percaya. Jadi penggunaan dalam Perjanjian Baru ternyata yang tidak percaya itu karena menggambarkan ketegaran hati dalam menolak percaya kepada kabar baik tentang kebangkitan Yesus Kristus. Padahal mereka sudah lama bersama-sama dengan Yesus, mereka tidak percaya karena itu Yesus mencela mereka. Bandingkan di dalam Ibrani pasal 3 ayat 12, tidak percaya ini. Ternyata dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat 12 itu menyandingkan ketidakpercayaan yang dialami oleh para murid itu dengan kalimat murtad. Ngeri Bapak Ibu ya. Waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat orang yang hatinya jahat, yang tidak percaya karena ia murtad dari Allah yang hidup. Murtad dari kata apostasai, yang kemudian bentuk dasarnya itu adalah apistemi. Itu artinya menjauh, mundur, berpaling, bahkan meninggalkan atau bahkan memberontak. Kalau bicara tentang itu, maka mungkin saja saya dan Bapak Ibu mungkin hari ini kita berada, beribadah, berimankan kepada Kristus, tapi ternyata kita sudah menjauh dari Tuhan. Dari teks yang memberontak, murtad. Bapak Ibu, mari kita belajar. Apistemi, makna dalam dari pasal 3 ayat 12 itu punya konteks tindakan menjauh dari Allah, tidak hanya perbuatan secara lahiriah, tapi dari hati. Jadi saat Anda dan saya merenungkan untuk gak percaya kepada Tuhan, untuk memberontak kepada Allah ketika situasi hidup yang tidak sesuai dengan apa yang kita impikan, yang kita inginkan, itu kita kalau lakukan dengan sengaja, berarti kita sedang tidak percaya. Dan Tuhan menghendaki iman yang bukan seperti itu, tapi iman yang aktif, yang bukan iman seperti itu, yang mudah sekali untuk tidak percaya, mudah sekali untuk mundur, mudah sekali untuk menjauh dari Tuhan, mudah sekali untuk meninggalkan Tuhan. Semakin kita berada di komunitas, tahu siapa teman-teman kita, tapi sebetulnya itu adalah waktu dan kesempatan kita untuk berbagi, menolong, menguatkan, karena di situ akan ada satu iman yang saling terimpartasi satu dengan yang lain, sehingga iman kita akan bertumbuh mengasihi Tuhan di dalamnya. Kemudian mencela kedegilan hati mereka. Degil hati itu dari kata sklerokardai, yang artinya hati yang keras. Hati yang keras, ternyata Yesus itu mencela kedegilan hati para muridnya. Hatinya itu keras, hatinya sangat keras. Makna secara teologis itu menunjukkan bahwa kondisi batin dari orang tersebut itu kaku.
tertutup, tidak responsif terhadap suara Allah atau pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Seringkali mungkin kita berkata dan berbicara dalam hati, iya Pak Dian mendengarkan suara Tuhan. Bicara suara Tuhan itu, Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat apa saja. Tuhan bisa bicara dalam suara hati kita. Tuhan bisa juga bicara lewat orang lain, anak kita, istri kita. Tapi kita itu karena hati kita degil, hati kita keras, kaku, sulit dielo, begitu ya, kata orang Semarang itu. Itu menunjukkan bahwa itu bukan iman yang aktif, itu iman yang pasif. Dan Tuhan Yesus mencela mereka dia sebelum naik ke surga. Karena itu kita memiliki iman yang aktif. Karena iman yang aktif itu sama dengan Anda dan saya tetap percaya kepada Yesus dan punya hati yang lembut. Hati yang lembut itu sangat mudah sekali untuk dikandani. Sangat mudah. Menurut Bapak Ibu, di keluarga kita yang paling sulit dikandani siapa? Kalau di rumah Ibu Emma yang sulit dikandani siapa? Oh, Inet. Tapi nggak sampai memberontak ya. Pak Bambang di rumah Bapak itu yang paling mengeyel siapa? Buria ya? Yang paling ngeyel itu Nathan atau Noel yang ada di situ. Yang paling ngeyel di rumah saya ya Ibu Nana sama Tatang. ya, dua orang ini sama-sama keras, apalagi kalau udah diskusi begitu. Saya sampai bingung menutup telinga. Ya itu seperti itu. Tapi kalau kita itu hati kita lembut, itu gampang banget dikandani. Ini jangan pulang malam-malam ya. Enggak, saya pulang pagi saja. Angel tuturannya kakak gaya. Kalau kita kakak gaya maka beban berat itu akan muncul. Ini yang pertama Bapak Ibu, mari kita belajar punya iman yang aktif. Karena iman yang aktif itu akan memampukan kita di tengah-tengah banyak sekali serigala itu yang akan dapat memampukan kita untuk kita jadi berkat. Kedua dan yang terakhir, mari kita belajar untuk ini. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Jangan takut ketika Anda dan saya diutus ke dunia yang ada banyak serigala. Kita ini adalah gereja. Jangan takut karena selalu Bapak Ibu ada apa? Penyertaannya yang sempurna. Ayat 17 sampai 18. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Karena teks ini tidak bicara untuk pendeta. Teks ini tidak bicara untuk evangelis, untuk majelis, untuk orang-orang tertentu, tapi semua orang percaya. Anda percaya sama Yesus? Percaya lakukan ini, berani nggak? Tanda-tanda ini akan menyertai Pak Pendeta, bukan kan? Menyertai pengurus, enggak kan? Tapi menyertai orang percaya. Siapa yang percaya? Angkat tangan dong, jangan begini. Siapa yang percaya? Kita semua, Anda dan saya percaya. Berani tidak kita melawan ini? Mereka akan mengusir. Bukan satu setan, jangan tunjuk. Setan dan setan. Setan, jadi banyak sekali. Mau gendruwo, mau kuntilanak, mau apa, berani tidak kita? Jangankan itu Pak ya, ada apa namanya rumor gayung berjalan saja udah takut. Nah bagaimana tidak, gayung berjalan dibawa gayungnya. Di Tawangmangu itu ada ketakutan seperti itu. Jangan mandi malam-malam karena ada gayung berjalan. Nah gayung berjalan itu ternyata yang bawa itu kalau gelap orang Papua itu kan gelap. Jadi kita yang kita gayungnya warna hijau, warna merah itu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini tergenapi dalam kisah Rasul yang kedua tentang Pentakosta. Ya, kemudian ayat 18, mereka akan memegang ular. Kalau ini saya nggak berani juga. Kalau mate ini manis. Bapak Ibu berani? Kamu berani ular? Memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut.
Mereka tidak akan menjabat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh, bukan mati. Akan sembuh. Tapi sembuhnya itu mati karena sembuh itu ya sembuh dari penderitaan. Mati masuk surga sudah dalam Tuhan. Ayat berikutnya, oh sudah selesai ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar ini. Penyertaannya itu sempurna, bukan hanya diberikan kepada pendeta. Karena itu yang kedua ini, mari kita tidak boleh takut untuk mengerjakan panggilan itu ketika Anda bisa diutus ke tengah dunia. Mengusir setan, minum racun maut. Ganda kita. Jangan tangkap itu sebagai sesuatu yang harafiah. Sesuatu yang harafiah itu berbahaya. Racun maut, bayangkan, katanya anak Tuhan punya kuasanya, baygon, langsung ditanya, no, biar betul itu namanya. Racun itu bicara tentang sesuatu yang membahayakan. Ini loh, di tengah dunia tadi itu apa? Serigala yang siap menerkam kita. Itu bahayanya. Minum racun maut, memegang ular, itu bisa tentang sesuatu yang bahaya. Tapi yang berikutnya ini meletakkan tangan atas orang sakit. Siapa di sini yang sakit, yang pernah ditumpang tangan oleh keluarganya? Pak Yo, pernah menumpang tangan kepada Mbak Rami kalau sakit? Kalau senyum ini biasanya antara iya dan tidak. Ya, meletakkan tangan atas orang sakit dan sembuh. Sembuh. Urusan sakit jadi sembuh atau tidak ketika kita tumpang tangan, bukan urusan kita, tapi praktek Tuhan yang berurusan. Dan ketika itu kita ber-PI, ya, memberitakan Injil, gereja diutus, itu kita itu diperlengkapi, Bapak Ibu, diperlengkapi, dan tanda-tanda tadi itu menyertai kita. Tapi itu bukan pusat iman yang membanggakan. Jangan jadikan itu sebuah doktrin pengalaman itu, tapi tujuan ilahi pusatnya itu adalah pertobatan, pemulihan, dan kelepasan dari orang yang kita sedang doakan. Mengusir setan, bahaya maut dan sebagainya, sampai meletakkan tangan atas orang sakit dan miskin. Itu penyertaan Tuhan itu seperti itu, sempurna dalam kehidupan kita. Karena itu simpel sebetulnya untuk mengalami itu. Lakukan dan praktek. Praktek. Gak ada kata lain kalau kita mau melakukannya. Dan ini bukan bicara tentang kuasa yang diberikan kepada gereja atau kepada pendeta, kepada hamba Tuhan khususnya, tapi kepada orang percaya, Bapak Ibu. Orang percaya adalah saya dan Bapak Ibu saudara semua. Karena itu mari kita belajar untuk praktek. Jangan takut karena penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Karena sebetulnya yang terjadi, yang menjadi esensi itu adalah jiwa-jiwa yang dipulihkan, jiwa-jiwa yang dimenangkan, jiwa-jiwa yang dilepaskan itu. Seorang hamba Tuhan bernama Kirk yang mengatakan mujizat itu bukan pusat iman kita, tetapi adalah konfirmasi kehadiran Tuhan. Yang penting adalah jiwa-jiwa yang dilepaskan. Tapi banyak dari antara kita yang tidak berani untuk praktek. Kenapa itu? Saya dan saudara punya kuasa yang sama yang diberikan Tuhan kepada kita, karena kita adalah gereja yang sama-sama diutus di tengah dunia. Karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ayat 20, ketika mereka mendapatkan perintah untuk pergi, murid-muridnya ngomong, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di segala tempat, mau di kota, di desa, di rumah, di pabrik, di toko, dikerjakan itu. Bahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kemana-mana mereka itu memberitakan Injil. Dan Tuhan turut bekerja, menyertai, bersinergi, dan meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tandanya.
anak-anak jangan takut Bapak Ibu. Praktek sama-sama. Dan ketika kita diutus ke tengah dunia, jawabannya cuma satu, praktek. Karena kalau tidak, kita nggak akan pernah bisa melihat akan kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, kesimpulan khotbah saya pada pagi ini, Yesus naik ke surga. Itu bukan berakhirnya karyanya, tapi para murid yang diutus untuk memberitakan Injil itu adalah representasi gambaran kita tentang gereja yang harus diutus. Dan gereja diutus di tengah dunia itu harus cerdik dan tulus. Cerdik bukan licik, dan tulus bukan naif, tapi betul-betul mengerjakan pekerjaan ilahi. Kan memiliki iman yang aktif, dan jangan takut karena ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita menghadapi apapun yang tidak mudah dalam kehidupan kita.